Amin. Baik, shalom untuk kita semua. Ya, selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam Mesbah 2 pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan boleh bangunkan kita di pagi hari yang indah ini untuk menikmati kasih-Nya, untuk kita terus memuji, memuliakan nama-Nya. Ya, saya berdoa untuk kita semua, kita dalam kondisi yang sehat pada saat ini. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Renungan kita pada saat ini kita buka di dalam Yehezkiel, kitab Yehezkiel pasal 22. Yehezkiel pasal 22. Ya, di sini ada 31 ayat, tetapi kita tidak akan membacanya semua. Mari kita buka ayat 1 sampai 3, ya. Kita akan bacanya bersama-sama. Yehezkiel pasal 22 ayat 1 sampai 3. Yang di gereja kita akan baca bersama-sama untuk kita semua yang ada di Zoom. Ya, perikopnya adalah dosa-dosa Yerusalem. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatan yang keji. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang, dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, berbahagia kita yang menyimpan, dan berbahagia kita yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, kita bisa melihat di sini bagaimana daftar atau list, ya, kejahatan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya, begitu banyak, ya, begitu banyak dan begitu luar biasa apa yang mereka lakukan, ya, apa yang mereka perbuat yang sungguh-sungguh mendatangkan murka Tuhan, yang mendatangkan hukuman bagi mereka, ya. Jikalau kita membaca ayat 1 sampai 32 dari awal sampai akhir, di situ ada beberapa dosa-dosa yang mereka lakukan, ya. Betapa kecewanya Tuhan terhadap umat pilihannya ini, bagaimana mereka yang seharusnya hidup sesuai dengan peraturan Tuhan, hidup sesuai dengan Taurat Tuhan, tetapi justru menyimpang dan melakukan banyak sekali kesalahan dan dosa, ya. Di situ kita melihat ada pertama dosa pembunuhan atau pencurahan darah. Ya, kita bisa membaca, ya, di ayat 4, ya, 1, 2, 3. Dengan darah yang kau curahkan engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang kau perbuat engkau menjadi najis. Dengan demikian engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu aku memberi engkau ciptaan bagi bangsa-bangsa dan bagi semua negeri. Ya, di situ ada pembunuhan. Di situ juga ada penyembahan berhala. Ya, di situ juga ada penyimpangan, bagaimana mereka hidup menduakan Tuhan. Ya. Selanjutnya di situ juga ada atau penghinaan terhadap orang tua. Ya, di ayat 7 dikatakan, padamu ayah dan ibu, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Ya, kita tahu saudara yang diberkati Tuhan, ya, sebagai orang yang benar kita harus mati orang yang lebih tua. Ya, baik itu orang tua kandung kita ataupun orang-orang yang mungkin kita kenal. Orang tua harusnya kita hati, tetapi di sini mereka tidak. Mereka justru menghina, mereka justru tidak menghormati dan melakukan banyak sekali hal-hal yang menghina orang tua, ya. Lalu mereka juga melakukan atau menajiskan hari Sabat, ya. Padahal kita tahu bangsa Israel diingatkan Tuhan untuk senantiasa menguduskan hari Sabat. Ayat 8, engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku dan hari-hari Sabatku,
kau najiskan. Ya, jadi apa yang kudus bagi Tuhan tidak mereka lakukan. Apa yang baik di mata Tuhan tidak mereka lakukan, mereka menajiskannya. Satunya adalah hari Sabat. Termasuk dosa-dosa atau daftar dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Ada kesemuan, ya, ada tindakan amoral, ada kekejian, ya, ada pemerasan juga. Ya, di ayat 12 dikatakan, padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah, engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan, tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, mereka nggak ingat lagi akan Tuhan. Ya, mereka melupakan Tuhan. Pokoknya apa yang menguntungkan bagi diri mereka, mereka lakukan. Apa saja yang menguntungkan bagi pribadi mereka, mereka lakukan. Mereka nggak peduli ada Tuhan atau tidak, ada peraturan atau tidak, ada Taurat atau tidak. Ya, mereka nggak peduli. Mereka tabrak semuanya. Ya. Nah, rupanya saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, apapun yang mereka lakukan itu Tuhan marah, ya. Apapun yang mereka lakukan Tuhan tidak berkenan, ya. Di ayat 15 dan 16 kita bisa melihat di situ, ya. Aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua negeri, dan aku mengikis kenajisanmu daripadamu. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, ada dampak logis atau ada konsekuensi logis daripada dosa yang mereka lakukan. Mereka akhirnya dibuang, mereka akhirnya didisiplin, mereka akhirnya dihukum. Itu semua karena dosa-dosa mereka. Nah, kalau kita kaitkan di dalam kehidupan kita, saudara yang berkat Tuhan, sangat berbahaya sekali apabila kita terus menganggap bahwa kita sudah ditebus, kita sudah berpikir bahwa saya sudah dibayar dengan darahnya mahal, lalu kita hidup sesuka hati kita. Ya, kita hidup sesuka kita, nggak peduli akan adanya perintah-perintah Tuhan, menganggap bahwa perintah itu sudah berlalu, lalu kita hidup sesuka kita. Ya, tetapi kita harus mengakui, kita harus berpikir dan kita harus mengimani bahwa kita yang sudah ditebus, maka kita juga harus hidup di dalam ketetapannya Tuhan. Kita harus hidup selaras dengan apa yang Tuhan mau di dalam firman-Nya. Ya, sehingga kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, bahkan saudaraku yang diberkati Tuhan, lebih parahnya lagi, ya, imam-imam, pemimpin atau nabi-nabi yang seharusnya menyuarakan kebenaran, yang seharusnya membawa umat ini kepada kebenaran, mereka juga melakukan penyimpangan, ya. Mereka juga melakukan hal-hal kebohongan, ya. Mereka juga melakukan hal-hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, di ayat 28 seperti ini dikatakan, dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Nah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Jadi ada kabar bohong, jadi mereka bernubuat palsu, mereka bernubuat hal yang tidak benar, yang menipu dan membawa umat terhadap kesesatan. Ya, di ayat 26 dikatakan, imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menyadiskan hal kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Ya, imam-imamnya saja sudah bobrok. Ya, nabi-nabinya saja sudah tidak benar. Ya, bagaimana mungkin mereka bisa membawa kebenaran bagi umat yang ada pada saat itu? Ya,
Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dosa-dosanya begitu banyak, ya. Bahkan yang lebih parah lagi, saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan ini, ya, bahkan sesama keluarga pun, ya, saling menghina, ya, bahkan saling memperkosa. Ada tindakan-tindakan cabul satu dengan yang lain. Padahal tanda kutip mereka masih keluarga, ada hubungan saudara dan sebagainya. Mereka nggak peduli, ya. Mereka yang penting mencari kepentingan pribadi, kepuasan pribadi, mereka lakukan, Bapak Ibu. Ya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka digambarkan seperti tanah yang tandus. Ya, di ayat 23 dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah firman Tuhan padaku, ya, hai anak manusia, katakanlah padanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman. Ya, jadi bangsa Israel digambarkan sebagai tanah yang tidak diairi sama sekali, tanah yang kering, tanah yang tidak mendapatkan asupan air atau asupan energi, ya, sehingga mereka menjadi mati, ya. Jadi walaupun mereka hidup pada saat itu, Bapak Ibu, mereka dianggap mati karena mereka tidak memuliakan Tuhan, ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, ya. Yang pertama, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, milikilah rasa takut akan Tuhan, ya. Yakin dan percaya, Bapak Ibu, jikalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan, ya, kita percaya Tuhan, rohnya sudah ada dalam diri kita. Ketika kita terus mengasah, terus kita berhubungan intim dengan Tuhan, kita memiliki kedekatan pribadi dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan memiliki sikap takut akan Tuhan. Jikalau kita memiliki sikap takut akan Tuhan, Bapak Ibu, ya, saya yakin dan percaya, ya, apapun godaan, apapun dosa, apapun hal-hal yang menggoda kita tidak akan tergoda, Bapak Ibu, ya. Kita akan mengatakan tidak terhadap dosa. Kita akan lari dan kita akan meninggalkan jauh-jauh setiap godaan-godaan dosa itu, ya. Kita percaya kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kita tahu daging kita masih lemah, Bapak Ibu. Tetapi saya yakin dan percaya kita terus berjalan di dalam pengudusan itu. Hari lepas hari kita semakin sempurna di dalam Tuhan. Hari lepas hari kita akan semakin dikuduskan Tuhan, berjalan di dalam kekudusan itu, sehingga hari lepas hari kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Milikilah sikap takut akan Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, sehingga kita bisa terhindar dari setiap godaan-godaan. Jikalaupun Tuhan mengizinkan adanya godaan, jikalaupun Tuhan mengizinkan adanya tantangan, kita tidak akan goyah. Kita akan tetap berjalan bersama Tuhan dan kita terus memuliakan Tuhan, ya. Jikalau kita membaca di dalam Galatia 5, ada buah roh, itulah yang kita harus tampilkan di dalam kehidupan ini sebagai bukti kita adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, yang kedua, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, ketika kita sudah memiliki sikap hidup takut akan Tuhan, yang kedua, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, ya, seperti bangsa Israel yang lebih condong hidup kepada dewa-dewa atau penyembahan berhala. Kiranya kita dijauhkan untuk terus untuk dijauhkan dari kita meninggalkan Tuhan, kita menduakan Tuhan, kita hidup hanya kepada Tuhan saja dan kita terus mengandalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah atas hidup kita, berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ketika kita mau senantiasa mengandalkan Tuhan, mau hidup di dalam Tuhan, Tuhan pasti memperhatikan kita. Amin. Ya, Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan menolong kita. Kiranya saudaraku yang diberkati Tuhan, saya berdoa untuk kita semua, kita bisa terus hidup di dalam Tuhan, kita terus tetap berkata saya mau mengikut Tuhan setia sampai akhir, berjalan di dalam kekudusan dan melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.